Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 17 Juli 2021 dengan judul Keberanian Penurutan Didemonstrasikan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, untuk kami mengerti dan kami mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Mari kita ikuti penjelasannya. Abraham yang dalam penurutannya akan perintah ilahi, mengadakan perjalanan dengan Ishak di sisinya. Ia melihat di hadapannya gunung yang dikatakan Allah kepadanya akan dinyatakannya sebagai tempat ia harus mengorbankan anaknya. Ia memindahkan kayu itu dari bahu hambanya, lalu meletakkannya ke atas Ishak, yaitu yang akan dikorbankan. Ia mengikat jiwanya dengan keteguhan dan kepatuhan yang menyengsarakan nyawanya, siap untuk pekerjaan yang dituntut Allah supaya dilakukannya. Dengan hati yang hancur dan tangan yang sangat lemas, ia mengambil api. Ketika Ishak bertanya, "Ya Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Oh, tetapi Abraham tidak dapat memberitahukan kepadanya sekarang. Bapa dan anak mendirikan mezbah, dan tibalah saatnya yang mengerikan bagi Abraham untuk memberitahukan kepada Ishak hal yang telah menyengsarakan jiwanya sepanjang perjalanan yang jauh, bahwa Ishak sendirilah korban itu. Ishak bukanlah seorang anak-anak, ia adalah orang muda yang sudah dewasa. Ia tentu dapat menolak untuk menyerah kepada maksud bapaknya, sekiranya ia memilih berbuat demikian. Ia tidak menuduh bapaknya sakit ingatan, dan tidak pula ia berusaha hendak mengubah maksudnya. Ia menyerah. Ia percaya pada kasih bapaknya, dan bahwa ia tentu tidak akan mengadakan pengorbanan yang ngeri ini dari satu-satunya anaknya kalau Allah tidak menyuruh dia berbuat demikian. Ishak diikat dengan tangan gemetar, tangan yang penuh kasih dan belas kasihan, sebab Allah telah mengatakannya. Anak itu menyerah untuk dikorbankan sebab ia percaya akan ketulusan ayahnya. Tetapi ketika segala sesuatu sudah sedia, ketika iman ayah dan penyerahan anak sudah diuji sepenuhnya, malaikat Allah menahan tangan Abraham yang terangkat, yang sudah hampir menyembelih anaknya, dan mengatakan kepadanya bahwa hal itu sudah cukup. Untuk menuruti Allah dengan sukarela di bawah segala keadaan, keberanian yang besar pun diperlukan. Kita dapat mengenal Kristus hanya oleh mengasihi dan menuruti Dia. Tuhan memanggil orang-orang yang gagah berani, yang tidak akan takut ataupun gentar. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih
karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami satu peristiwa keberanian, penurutan yang ditunjukkan oleh Abraham. Untuk menurut Allah dengan sukarela di bawah segala keadaan, keberanian yang besar pun diperlukan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil dan stafnya, Bapak Bupati bersama wakil dan juga stafnya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan stafnya, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sedang menjalankan tugas di tengah-tengah pandemi. Mereka sangat membutuhkan kuasa rahmat Tuhan, hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan memberkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Keadaan saat sekarang ini pandemi semakin meningkat Tuhan. Mereka harus diberikan ekstra tenaga, kekuatan, kesehatan, karena mereka melayani tanpa mengenal lelah, tanpa menanggung risiko, tanpa mengenal lelah waktu, tenaga mereka tuangkan untuk pelayanan mereka. Berikan sukacita kepada mereka Tuhan, agar pelayanan mereka selalu diberkati oleh Tuhan senantiasa. Kami berdoa untuk guru-guru kepala sekolah yang sedang memasuki masa liburan. Biarlah berkat sukacita menjadi milik bagian mereka. Kami teringat juga pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga dan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan mereka juga bersukacita dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, pelihara mereka. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dan hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan. Yang sakit di rumah sakit maupun di rumah dimanapun mereka berada, Tuhan sembuhkan mereka. Yang ada di dalam kebimbangan, Tuhan berikan kepastian hidup kepada mereka, harapan untuk terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.